kan waktu dulu ada namanya di bagian anatomi. Waktu itu sebelum koas ya. Sampai ada yang mahasiswa bawa lidahnya. Lidah yang dipelajari. Lidah Iya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita di Ada Aja Obrolan Dokter Gigi. Yeay. Nah, ini udah balik lagi nih kita formasi lengkap bertiga. Episode kali ini kita itu mau membahas suka dukanya kan ya. Lebih tepatnya suka dukanya selama kita menjadi mahasiswa koas kedokteran, bikin dalam bentuk permainan ya, sebuah Yes. game. Nah, pertanyaan semua udah ada di dalam gelas itu. Itu biasanya yang sering ditanyakan sama adik-adik yang mau jadi dokter gigi. Biasanya sering banget nanya. Nah, ya udah kita rangkum. Nanti kita akan mengambil beberapa pertanyaan dari situ dan kita akan menjawab sesuai dengan pengalaman kita. Iya. Biar nggak panjang-panjang nih, gimana? Kita langsung aja mulai. Boleh. Dari Dokter Aji dulu kali ya. Oke. Silakan perdana. Kita belum pernah tahu ya ini isinya apa ya. Tapi udah surprise. Masa sih? Oke, kita kocok sedikit ya. Biar apa coba? Biar ini aja surprise. Oke. Ambil nomor 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya berdoa dulu. Doa dulu. Bagian paling lama saat di koas kedokteran gigi. Aku Bagian yakin paling lama. Dokter Aji kayaknya nggak ada yang lama, dia cepat semua. Enggak juga. Oke. Bagian paling lama. Bagian penyakit mulut. Nah, Wow. penyakit mulut ini itu isinya semua soal apa sih namanya penyakit-penyakit ya yang pernah terjadi di rongga mulut. Kemudian kita disuruh nentuin apa namanya diagnosisnya, perawatannya, terus kemudian disuruh nentuin apa namanya tahapan-tahapannya, obatnya Iya, gitu benar. kan. Nah, dulu waktu saya sekolah kedokteran gigi pas koas ya terutama itu paling lama itu ada di bagian penyakit mulut. Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya di bagian itu tuh sistemnya beda kah sama yang lain atau kayak gimana gitu? Atau dosennya atau ya Atau emang nemuin kasusnya emang sulit ya kan? Kenapa lama waktu itu? Ini sebenarnya agak ngomongin aib ya. Dia itu modelnya itu kita harus menyajikan satu pasien. Setelah satu pasien, pasiennya kita kita cek gitu ya, kita check up apa aja penyakitnya gitu kan, apa aja yang terjadi sama rongga mulutnya. Terus setelah kita cek, kita kasih ke dosen gitu kan. Nah, sama dosennya nanti direview, oh ini penyakitnya ini, dicek juga gitu kan. Oh, ini di sini ada ini, ada ini, ada itu gitu kan. Temuan-temuan yang ada Nah, di situ temuan-temuan ya. yang ada di situ. menentukan diagnosanya. Nah, kenapa saya paling lama di situ? Setelah sudah pasien selesai, sudah ke dosen selesai, pas ujiannya yang biasanya orang lain itu ujian itu mungkin cuma 2 kali, 3 kali udah lulus gitu ya. Nah, saya sampai 6 kali ujian. Biar teman-teman tahu ya, mau jadi dokter gigi itu memang tiap bagian biasanya ada ujian ya. Kalau saya sistemnya gitu. Jadi ada juga nanti di akhir baru ujiannya keseluruhan. Iya. Mungkin tiap bagian beda-beda. Iya. Ada yang per Beda-beda. kasus ujiannya, ada yang per bagian ujiannya. Ya, tiap ada institusi ujiannya. beda-beda Iya, gitu kan. Ya, benar. kebetulan saya sama dokter Dinda kan satu alma mater, kemudian dokter Astri juga alma mater yang lain. Jadi sistemnya Agak beda. berbeda mungkin. Next. Oke, Dinda dulu. Oke, Oke, sip. mantap. Bismillah ya Allah. Semoga yang nggak malu-maluin. Maluin semua deh. Ayo, bah. Bagian yang paling mahal. Aduh. Ini juga banyak yang ditanyain. Iya. Dan ada juga sih yang nanya kalau kuliah kedokteran gigi tuh apa aja sih yang dibutuhin, budgetnya berapa, Budgetnya mahal nggak sih gitu ya. Iya. Bentar ya, mikir dulu yang paling mahal tuh dari segi apanya nih? Kayaknya semuanya mahal. Beneran. Tapi bener sih ada satu bagian namanya bagian prostodontia atau gigi palsu. Nah, kenapa dia mahal? Yang pertama, jeng 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 jeng, saya buka rahasia koas kedokteran gigi. Nah, kenapa yang itu mahal buat saya sendiri? Karena yang pertama pasien itu kita harus antar jemput, ya. Itu kan waktu itu yang kerasa banget pasien gigi tiruan lengkap atau
apa Full sih? ya, Full denture ya. Kalau teman-teman Pasang tahu, gitu. yang gigi palsu tapi yang full semuanya Yang sama kayak buat sekali nggak nenek-nenek. ada, kayak buat nenek-nenek Itu gitu. namanya full denture atau gigi tiruan lengkap. Nah, itu pasiennya waktu itu saya dapatnya di desa tinggalnya di Berapa Turi. kilo tuh? Berapa kilo kira-kira tuh? Kira-kira 20 ada nggak? perjalanan 1 jam lah. Oke, Perjalanan berarti sekitar 20 1,5 kilo jam. lah ya, dari Iya. kampus sampai ke Harus- rumahnya. Iya, dan itu dia harus dijemput, dia nggak bisa datang sendiri. Iya. Mana kita kalau misalnya prostodontia itu nggak bisa cuma sekali pertemuan, kita harus Iya, berulang-ulang kali. Kalau salah kita harus ulang lagi, Manggil pasiennya lagi. panggil lagi. Dan juga dari segi bahan-bahannya itu sangat mahal gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, kita harus beli bahan lagi untuk cetaknya. Terus sedih banget, makanya penuh dengan air mata. Dan buat tambahan, itu kita semua beli sendiri. Iya. Dari kampus tidak menyediakan ya. Iya, Itu benar-benar menyediakan pun kayak terbatas terbatas, gitu. benar terbatas. Ha, Dan jadi itu kayak nggak mungkin yang disediakan sama kampus itu cukup buat Iya, kita, benar. itu nggak cukup. Jadi emang harus beli sendiri. kita kayak harus menyediakan punya kita sendiri biar kita dapat hasil yang diinginkan oleh dosen kita gitu. Nah, di situ setelah kita dari proses pembuatannya yang pertama, pemeriksaannya, nah masuk ke proses pemesanan si alatnya itu, alat gigi tiruannya itu mahal banget gitu ya, apalagi untuk ukuran mahasiswa. Karena ada labnya juga nggak kalau di Iya ada, Ada lab juga. jadi kita pesennya di lab gitu dan itu kan nggak murah juga gitu ya. Itu sih. Nah selain yang gigi tiruan lengkap juga gigi tiruan lain juga cukup memakan biaya. Next. ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah. Tantereng, bagian paling sulit saat koas. Oke. Jeng 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 jeng. Membuka luka lama. Paling lama, paling mahal, Paling paling sulit. sulit sebenarnya dia tidak terlalu sulit, cuman karena itu tadi ya banyak yang Enggak, sebelum itu sebenarnya faktor apa aja sih yang menyebabkan sulit itu apa aja gitu? Benar. Sulit ini relatif soalnya. relatif ya. Yang satu, yang pasti kan pengetahuan kita diuji saat kita koas itu. Jelas. Itu akan pengaruh kita saat kita bekerja nanti. Heeh. Yang kedua, pasien. Pasien. Nah, kalau mungkin dari Dokter Aji dan Dokter Indah, mereka menjemput sendiri pasiennya. Kalau alhamdulillah di alma mater saya ada calonnya. Kalau nunggu aja, cuman ya biayanya Iya, tinggi ya. harus ekstra lagi ngasih lagi. Nah, yang ketiga adalah dari dosen. Ya, dari dosennya yang memang ada yang teliti banget, yang harus detail, harus perfect gitu. Nah, jadi bagian tersulit saya adalah prosto juga. Itu palsu. Jadi spesialis prosto seperti itu. Jadi di bagian gigi tiruan lengkap, pasien saya itu sampai ganti 3 kali. Mantap. Yang pertama, memang kan kalau biasanya gigi tiruan lengkap itu umurnya udah lumayan ya. Iya. Yang pertama saat udah mau memasang yang saya yang sebelumnya kan masih yang bukan permanen Percobaan, masih percobaan. percobaan. Sebelumnya aslinya itu meninggal dunia. Innalillahi. Ya. Sedih sih pasti. Jadi karena itu tahapnya sudah jauh sekali dari awal kita mendatangkan pasien. Oke. Dan tinggal tahap akhir Iya. gitu. Berikutnya, karena ya terus terang dosen saya pas di bagian itu juga agak sulit. Jadi memang sampai tahap itu tuh perjuangannya lumayan Lama Dan ya. harus ulang lagi. Oke. Cari pasien lagi, pasien saya yang kedua itu sampai tahap kita green stick itu bilangnya apa ya? Yang pinggirannya pokoknya ada tahap mencetaknya. Yang dikasih iya ya kayak mencetak gel lah gitu ya. Masih ya. platnya ya, berarti ya belum gigi ya. Iya, dia pulang kampung nggak balik lagi. Oke. Tidak. Ini ya kayak film drama Ketiga ya. ini berhasil sampai selesai, cuman yang itu memang dosennya agak sedikit perfect, memang bisa sampai berapa kali? Mungkin dihitung bisa sampai hampir 20 kali datang ke Ya Allah. pasien buat satu itu aja Iya. gigi palsu lengkap itu. Nah, jadi Ya itu Allah. menurut saya yang paling tersulit. Itu Kayaknya- satu pasien aja tuh udah sedih dan penuh dan perjuangan, apalagi 3 Bagian kali. itu aja loh. Dikali Bagian- 3. Kayaknya jawabannya Dokter Astri ini jawaban buat pertanyaan kita berdua juga nggak sih? Paling mahal Iya dan sih. paling lama gitu. Ini kayak rangkumannya Kayak rangkumannya gitu. Rangkumannya. Kali-kali dan Iya, belum benar. lagi bayar calon Iya, ya. kan? iya. Benar Itu sih. masih sulit. Benar. Ya, karena ya itu harus perfect dosennya. Iya. Begitulah. Ya. Nanti sabar aja. Indah untuk enggak juga Enggak sih. juga sih, Sedih untuk nyesek. dikenal. Untuk latihan tangan Oh, jadi benar, juga benar. bagus. Kamu Iya. terlatih loh kalau kayak gitu ya. Jadi ambil aja hikmahnya, jadi bisa Jadi ahli. Lebih Jadi ahli. lebih ahli. Lebih ahli ya. profil Iya sih, Oke, benar. Walaupun nyesek. Oke, next. Ya seksi tapi itu. Next, oke, yang Sedih keduanya nih. Itu sedih. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Kejadian paling memalukan. Memalukan.
Kejadian paling memalukan saat koas. Apa tuh? Aduh. Kayaknya pengalamannya sedih-sedih amat ya sini ya. Iya. Aduh, ini bentar. Saya ini agak susah nih kejadian. Oh iya, ini ada satu nih. Sebenarnya nggak memalukan sih, tapi kalau menurut saya lebih ke lucu ya, lucu. Jadi kayaknya bagian ini paling favorit ya. Bagian gigi palsu juga sama. Gigi palsu lagi. Memorable banget. Memorable ya, banget nih. bener. Prostodontia. Karena itu interaksi sama pasien ini kan intens Iya, ya. Kita benar. harus sampai 20 kali dokter Astri, dokter Dinda sampai bolak-balik nganter gitu kan. Nah, ada satu tahapan bahasa gampang ini kayak tes vokalisasi gitu. Kalau misalkan gigi palsunya terlalu tebal, nanti dia susah ngomong. Kalau misalkan terlalu tipis, dia suaranya gembos gitu kan. Sakit. Iya, nah kalau waktu kami masih koas, vokal konsonan yang paling gampang untuk dites itu susu sapi. Oh iya, kan. oke. Jadi pasiennya disuruh Bukan bilang Mississippi ya? Mississippi ya. Iya, Mississippi juga Susu kan? sapi kan yang bahasa Indonesia. Kalau Oh, Mississippi iya kan sih. kadang pasien kan nggak ngerti Nggak paham, gitu. ya, Ah. benar sih, benar. Nah, susu kami sapi sudah bilang sama pasiennya, Pak, nanti kita tes ya, suruh bilang susu sapi. Jadi waktu dosen datang, nanti suruh bilang susu sapi gitu kan. Udah ketawa dulu dia. Nah, terus kita memang udah latih. Coba Pak bilang susu sapi. Pasiennya bilang susu sapi, jelas, Ya, oke, jelas. gitu. Bagus, gitu ya. bagus gitu kan. Terus habis itu udahlah kami panggil dosennya datang gitu kan. Dosennya datang. Nah udahlah, karena sudah dilatih nih, kami mikirnya udah, ini pokoknya lanjut, oke, Mantap lancar, ini ya. mantap gitu. Insya Allah kan. ACC gitu ya. Terus kami bilang sama pasiennya gini, coba Pak bilang susu sapi. Pasiennya diem aja melongo. Ini Itu ya. pas dokternya udah datang? Dokternya udah datang, udah oke. nungguin gitu kan. Ya biasa kalau orang senior kan mungkin pendengarannya agak kurang gitu kan. Bukan, maksudnya nggak denger gitu ya. Pak, susu sapi masih diem gitu. Terus akhirnya saya agak meninggi suaranya dengan harapan Bapak ini lebih dengar Dengar. gitu kan. Pak, susu sapi. Jadi dia bukannya bilang susu sapi, tapi malah sapinya aja, susunya enggak gitu kan. Gimana dong? Dosennya jadi ketawa. Kenapa sih? Aduh gitu. Tapi ya sudah lah, yang penting dia bisa bilang susu sapi, clear, sudah selesai, oke gitu lah ya. Jadi agak memalukan sih, tapi lucu juga. Next lah ya. Lanjut kita ke dokter Dinda. Tidak. Iya, Sakti. Hal yang disesali saat koas. Ini pas banget buat saya. Penyesalan. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Oke. Hal yang disesali saat koas adalah Dan yang menunda-nunda. Ya, yang membuat segalanya menjadi lebih lama. Itu adalah ya untuk adik-adik yang mau masuk kedokteran gigi. bener banget. Kenapa dok ditunda-tunda? Iya, karena itu tadi faktor-faktor X tadi, Yes. faktor-faktor X tadi itu sangat mempengaruhi mentality kita saat kita sebagai koas, sebagai mahasiswa di kedokteran gigi gitu. Betul. Nah, tapi pada akhirnya yang disesali itu kenapa kok akhirnya nyesel menunda-nunda? Karena sebenarnya pada akhirnya kita harus menghadapi itu gitu Iya. loh. Biar Mau nggak mau, lulus. misalnya kita Harus. takut ngadep gitu kan, pada akhirnya kita juga akan ngadep kayak gitu loh, karena kita awal-awal tuh kayak ntar aja deh Iya. takut, ntar aja deh takut, tapi ujung-ujungnya kita tuh kan tetap ngadep juga gitu. Pas sudah selesai semuanya udah beres baru nyesel, kenapa nggak ya dari awal. Kadang Iya. mikirnya gini, ternyata cuma seperti itu gitu. Iya. Kenapa dari kemarin ditunda gitu kan? Bener, ekspektasi Ada kita tuh dosen gitu, dosen Iya. ya. Misalnya kita mau melaporkan satu kasus kadang-kadang takut kan. Takut. Tanya, takut takut belum salah, siap. bener. Itu aja, padahal dosennya juga ya udah Kadang selo terima-terima gitu kan. aja. Cuman karena ekspektasi kita terlalu serem aja gitu. Iya, kan. bener itu Padahal sih. sih Pikiran yang aman. enggak. Iya, nggak seburuk yang kita bayangin. Betul. Next. Next. Oke, terakhir kali ya. Masih ada lagi. Oke, Satu ini lagi. apa ya? Jeng. Yang paling dikangenin di kampus. Oh. Ih, Ini bisa seseorang, sesuatu, sesuatu yang ada Jalannya. Oke, betul. kantinnya. Betul sekali. Benar sih. Benar. Aduh. Itu Carinya di sini. paling Benar jos sih, itu. benar sih. Harga mahasiswa, Iya. Harga kualitas mahasiswa. mantap. Kualitas bintang 5. Lima. Bintang 5 buat mahasiswa tapi. Dan lingkungan juga teman-temannya ya saat Ya, berjuang jelas. sama-sama. Benar. Ketika dikenang tuh kayak aduh kangen deh pengen kuliah lagi gitu. Saat Iya, kita benar. kerja sama-sama sama teman gitu kan kerjain kuliah bagi mau ujian waktu Iya. dulu ada namanya di bagian anatomi. Waktu itu sebelum koas ya. Sampai ada yang mahasiswa bawa lidahnya
Lidah? Lidah yang harus dipelajari. Lidah apa? Lidah yang kadaver itu. Oh my god. Lidah mayat, lidah mayat. Karena Nekat iya. banget. Lidah mayat ya. Lidah mayat gitu. Iya. Mayat yang Mayat orang loh, dipelajari beneran gitu. mayat orang. Beneran tinggalannya kangen gitu kayaknya. Berarti Kangen. makanan sama temen-temen ya. Sama teman-teman sama lingkungan. Kangen momennya ya, tapi kalau susah-susahnya nggak kangen. usah. Dari kasiannya. Kalau mencoba harus menjadi dokter gigi, dimasuk ke kedokteran gigi harus benar-benar matang, mantap, mental baja harus disiapkan, dompet juga harus disiapkan. Jangan males. Nah, oke. Oke. Last one. Last one, oke. This one for you. Silakan. Jeng jeng jeng. Waduh, alasan masuk ke dokteran gigi. Oh, ini yang jawab nih. Oh, boleh, boleh, Oh, benar, boleh. benar, benar, Boleh. benar. Mau aja, Boleh. lagi. Saya dulu ya. Beda-beda. Alasan masuk ke kedokteran gigi sebenarnya agak klise sih ya gitu kan. Kenapa kok masuk ke kedokteran gigi? Atau kepo. Enggak sih, enggak. Saya pengen jadi dokter gitu ya. Cuman saya mengukur kemampuan diri saya itu kayaknya nggak mampu kalau masuk fakultas kedokteran umum gitu yang FK gitu kan. Jadi ya turun satu Berarti step nomor lah. 2 kan Gitu. dokter gigi. Dong. Jadi maksud Anda? Maksud Anda? Makanya saya bilang ini alasannya agak klise sebetulnya gitu kan. Tapi banyak sih yang kayak gitu. Anda gimana dong? Sebenarnya alasan utama kayak akhirnya milih ya udah deh aku masuk ke kedokteran gigi karena dari kecil sering ke dokter gigi. Nah, dari SD Contoh yang sering ke dokter yang gigi. patut dicontoh. Patut ditiru. Jadi kayak udah tau lah maksudnya dokter gigi bakal ngapain, udah tahu dokter gigi itu rasanya kayak Caranya gimana. ngapain, Gitu. ya. Nah itu tambal giginya dulu sama dokter Oma dulu. Iya. Namanya dokter Astri. Makanya jadi kayak menginspirasi juga. Ya udahlah dokter gigi kayak gitu kan ya. Oke Oke, sih. dokter Astri kenapa? Nah, pasti juga dulu sebenarnya nggak mau. Padahal orang tuanya dokter gigi nih. Saya pengen merasa orang tua dokter gigi, anak harus dokter gigi juga pikirnya gitu sih. Dulu senangnya tuh gambar kayak gitu. Oh, iya. Dulu tuh masuk dokter gigi karena ibu saya suruh nyoba aja. Ceritanya nyoba aja. Nyoba tapi keterusan. Nyoba aja iya, nggak taunya. Iya, nggak taunya lulus, masuk, terus juga pas dari SKG-nya ya, nanti kuliahnya alhamdulillah nilai saya tuh lancar-lancar aja, nggak pernah ngulang, malah pulang ke Tanjung Pinang berbulan-bulan, yang lain pas itu ya. Remedial. Remedial ya. Nah, Aku saya yang pulang selalu ke remedial. berbulan-bulan ke Tanjung Pinang karena nggak pernah remedial gitu. Jadi kayak perasaan saya kok nggak suka tapi lancar-lancar aja, ya udah jadi Iya, dilanjut. ternyata rezekinya di Nah, situ. ya kita di situ juga enaknya karena dengan yang seni, saat kita bikin gigi atau Oh, nambah, betul, itu kan benar. mungkin itu ada diperlukan seni juga Betul, ya. betul. Benar. Jadi kayak merasa ya udah lanjut Masih aja. bisa jalanin Ya. itu. Oke, nah coba nih kita menyimpulkan lah kayaknya ya. Intinya Oke. pokoknya buat teman-teman jangan underestimate sama dokter gigi karena ternyata permasalahannya banyak, ribet, complicated, susah setelah lulus dan setelah belum lagi nyebutin biaya. Biayanya luar biasa. Iya, karena bahan-bahan kedokteran gigi itu cukup mahal ya. Iya. Nah, bahan. Sampai mungkin yang masuk ke sekolah kedokteran gigi sekarang requirement ya istilahnya. Requirement itu apa yang harus kita kerjakan saat kita masuk suatu bagian, nah itu kan sekarang katanya udah lumayan dikurangin. Oh gitu. Ya, dulu Iya, makanya Oh, gitu. banyak yang udah selesainya cepet. Iya, ya. jadi mereka ditarget 2 tahun selesai. Ya, kalau Oke. udah diasingkan itu manfaatkan waktu koas kalian benar, sebaik-baiknya benar. karena Oke. disitulah kalian langsung Berhadapan dengan pasien. dan tentunya dengan bimbingan dosen malah harusnya lebih bagus ya saat Iya, kita koas. betul. Iya. Ya, dari semua yang kita udah share tadi, udah jawab kesulitan yang sudah kita jabarkan. Walaupun masih lebih banyak lagi gitu ya. Sebenarnya masih ada. Tapi apa ya, kita harus jadikan semua itu tuh sebagai pembelajaran gitu kan. Karena memang koas, kuliah buat kalian yang mungkin bukan di kedokteran gigi fase kuliah itu memang susah gitu. Tapi itu adalah ajang latihan gitu loh. Nanti kalau sudah masuk ke dunia nyata itu lebih ribet lagi gitu. Mempersiapkan nggak diri sih? kita sebelum benar-benar saya jadi dokter gigi itu kita udah siap dulu nih, siap mental juga ya. Benar. Karena kita udah mengalami hal-hal yang sulit dulu gitu. Benar. Nanti terasa kok positifnya. Oh, dulu saya pernah diginiin. Nah, sekarang begitu diginiin lagi gitu, misalkan sama pasien gitu, kita udah yang udah nggak masalah gitu. Udah ngerti caranya gimana gitu. Misalkan ngerti ditinggal harus ngapain. ditinggal lari pasien gitu. Udah habis itu udah ngerti harus ngapain Iya, gitu. Jadi memang betul-betul latihan gitu Dan kan. saya kayak dapat dosen yang pembimbingnya yang perfect. Nah itu kan juga melatih kalian nanti saat sudah menjadi dokter gigi akan menjadi lebih teliti lagi, Lebih ahli Iya, benar. lagi. Kan seperti itu. Jadi ambil hikmahnya saja. Benar. Benar? Betul. What doesn't kill you makes you stronger. Terakhir ya,
sesusah-susahnya semua pertanyaan yang kita jawab ini tadi, mulai dari mahal, susah, ribet, Iya, sedih, sedih nah, aja ya. lebih ribet lagi ketika sudah menjadi dokter gigi. Ya, nanti bisa kita bahas di episode berikutnya ya. Iya. Suka dan duka. Suka dan duka. Dan bercanda tawa bersama. Oke. Sampai sini dulu aja kali ya. Ya, Benar, benar. Oke, mungkin itu dulu aja untuk episode Ada Aja Obrolan Dokter Gigi kali ini. Semoga apa yang udah kita diskusikan, apa yang udah kita sharing ke teman-teman semua bermanfaat. Dan jangan lupa di like, share, dan komen di bawah ini. Subscribe. Dan juga subscribe. Ada Aja Obrolan Dokter Gigi. Bye-bye.